Kita lanjutkan kepada poin yang keempat. Wa minal akhta'i aidan nutqul lami fi kalimah alhamdu masyubatan bil gunnah. Nah, sebahagian kesalahan pula ketika mengucapkan lam pada kalimat alhamdu, lam sukun, lam ta'rif, ya. Ketika mengucapkan lam ta'rif di sini, dia mencampur dengan atau bercampur dengan gunnah. Nah, bercampur suaranya dengan gunnah. Artinya lamnya terucap ke hidung. Fatakhruju, maka keluarlah ia ka'annaha harfun nun. Maka lam itu keluar suaranya seperti huruf nun. Au bainal lami wan nun. Ataupun antara lam dan nun. Karena makhraj lam sama makhraj nun itu merupakan dua huruf yang berdekatan makhrajnya. Maka hati-hati. Nun dia sifatnya gunnah, sedangkan lam dia bukan gunnah. Ya, tidak punya sifat gunnah. Maka hati-hati ketika mengucapkan lam di sini, suaranya ikut ke hidung. Bagaimana kita tahu? Coba pencet hidung. Sambil pencet hidung baca al. Kemudian tutup buka hidungnya. Tutup buka. Al. Ketika berubah-ubah, misal begini. Al. Itu tandanya bercampur ke hidung. Nah, itu perlu kita hindari. Maka sempurnakan lamnya itu dari makhrajnya dan sempurnakan sifatnya. Inhirafkan, ya. Jadi aliran suaranya itu dari sisi lidah, jangan ke hidung. Kalau nun, dia tawasudnya ke hidung, sedangkan lam dia dari sisi lidah. Jangan sampai alhamdu. Jangan sampai terbaca alhamdu. Apalagi kalau berubah jadi nun. Kalau berubah jadi nun, maka fatal. Anhamdu. Kalau berubah kepada nun, maka fatal. Hati-hati. Alhamdu. Yang kelima, ba'dun nas la yuhmazu harful alif min kalimah alhamdu 'indal bad'i. Kesalahan umum yang kelima, yaitu sebahagian manusia tidak menghamzahkan huruf alif daripada kalimat alhamdu. Nah, di sini huruf ini disebut dengan hamzah wasal. Hamzah wasal, yang hamzah itu terbaca ketika permulaan kalimat. Maka hati-hati ketika mengawali dengan hamzah wasalnya tidak terbaca, ya, tidak terbaca. Contoh, alhamdu. Maka fatal karena kita sudah memulai lam ta'rif langsung, sedangkan orang Arab tidak memulai bacaan dengan huruf sukun. Ketika ada huruf sukun pertama, maka dibantu dengan hamzah wasal. Maka hamzah wasal yang beriringan dengan lam ta'rif, dia selalu dibaca fathah dan hamzah wasal ini makhrajnya sama kayak hamzah qata'. Makhrajnya di pangkal tenggorokan. Jangan sampai terbaca alham. Maka itu merupakan kesalahan jali. Hati-hati menghilangkan hamzah wasal. La yudharul lamu min hadhil kalimah, dan tidak dizahirkan akan lam daripada ini kalimat. Maka lebih fatal kalau diucapkannya dia tidak menzahirkan lam, ya, sudah meninggalkan dua huruf. Maka terdengarlah orang-orang itu membaca hamdulillahi rabbil alamin dengan menghilangkan dua huruf, hamzah wasal dan lam. Maka itu merupakan kesalahan jali. Hati-hati. Alhamdulillahi rabbil alamin terdengar. Maka pastikan ketika kita membaca surah Al-Fatihah, terlebih dalam salat kita, jaga betul-betul huruf-hurufnya, jangan sampai hilang. Di pangkal tenggorokan. Jelaskan hamzahnya. Alhamdu, hamzah wasalnya jelaskan.
Alhamdu. Jangan sampai buru-buru, apalagi waktu subuh. Alhamdulillah. Ya, hati-hati. Bagi orang malas kadang. A'udzubillahi min dzalik, sehingga mengurangi huruf-huruf dalam Al-Fatihah. Itu membuat batal salat kita. Kemudian yang ketujuh, wa minal akhta'i tafkhimul ain. Sebahagian kesalahan umum juga dalam membaca Al-Fatihah, atau khususnya di dalam ayat yang kedua, menebalkan huruf ain fi kalimah pada kalimat al-alamin. Dia menebalkan huruf ain. Menebalkan huruf ain. Dia sedangkan ain ini sifatnya bukan isti'la, bukan merupakan huruf tebal, dia istifal. Juga bukan itbaq, ya, merupakan huruf yang tersifati infitah. Jadi lidahnya datar, suaranya tidak terkurung. Jangan sampai dibaca al-alamin. Jangan rabbil alamin. Jangan menebalkan ain, tapi tipiskan dengan datarkan lidahnya saja. Al-alamin, al-alamin. Jangan cekungkan lidahnya. Kalau kita cekungkan lidahnya, maka akan keluar suaranya akan terkurung. Maka datarkan lidahnya dan alirkan suaranya ke aljaf. Jangan ke hidung. Ain bukan huruf gunnah. Dia tengah tenggorokan, kemudian harokat fathah mengiringi dengan alif mad, maka ke aljaf. Al-alamin. Tamam. Jangan sampai kita menebalkan huruf ain, karena itu merupakan kesalahan. Kemudian wa mazaja harfal ya'i bi sautil gunnah. Dan juga sebagian kesalahan lagi, mencampur akan huruf ya dengan suara gunnah. Juga merupakan kesalahan ketika membaca kalimat al-alamin. Ini ada huruf ya terbaca dengan gunnah, bercampur suara ya dengan suara gunnah. Artinya ya-nya ini ke hidung terbaca. Ini merupakan kekeliruan karena makhraj ya terkhusus ya mad di sini, maksudnya ya mad atau alif mad atau waw mad, makhrajnya al-jawf. Fa aliful jawfi wa uftaha wahi hurufu maddi lil hawa'i tantahi. Huruf mad yang 3 itu makhrajnya al-jawf. Maka mencampurkan suara huruf mad ke hidung itu merupakan kesalahan. Maka latih, apalagi di sini keadaan ya-nya diapit oleh dua huruf gunnah, mim sama nun. Maka pengucapannya yang mudah memang ikut ke hidung, tapi tidak dibolehkan karena setiap huruf punya makhraj dan sifatnya masing-masing. Maka hati-hati di sini ada ya mad sebelumnya mim, sebelumnya nun. Maka bersihkan dia makhrajnya dari al-jawf, jangan sampai terbaca ke hidung. Contoh ke hidung, kita bisa praktek ketika memanjangkan huruf mad ini. Kalau suaranya ke hidung, maka akan berubah-ubah ketika kita tutup buka hidung kita. Al-alamin. Itu keliru karena sudah mencampur makhraj al-jawf dengan al-khayshum, gunnah. Kemudian yang benar bagaimana? Turunkan seperti kita mengucapkan i, bi, ti. Kemudian coba sebelumnya mim, sama juga bunyinya nanti i, mi, jangan mi ke hidung terus. Al-alamin, begitu. Itu perlu latihan untuk memindahkan suara dari hidung ke mulut, sambil dirasakan suaranya atau ikuti i, bi, ti, mi. Jangan sampai mi, sampai di mi udah berubah. Maka itu perlu latihan. Kata Imam Ibn Jazari, wala bainahu wa baina tarkihi illa riyadatu mri'im bifakihi. Selalu melatih lidah.
Tidak ada perbedaan antara orang yang belajar ilmu tajwid dengan orang yang tidak belajar, kecuali dia selalu melatih lisannya. Insyaallah, semoga Allah Ta'ala memberi kemudahan kepada kita, memberi lisan kita mudah dalam meletakkan setiap huruf-huruf dalam Al-Quran, terlebih dalam Al-Fatihah, ya, pada tempatnya. Hanya sekian, mudah-mudahan ada manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.